Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri pengguna metodologi pelatihan kerja bidang standarisasi pelatihan dan sertifikasi. Pada video ini, Anda akan mempelajari unit kompetensi merancang konten e-learning dengan kode unit N78SPS02 018 1. Dengan menyaksikan video ini, Anda diharapkan kompeten dalam merancang konten e-learning sesuai kondisi dan kebutuhan organisasi. Bayangkan Anda sedang mengembangkan modul e-learning untuk pelatihan keselamatan kerja. Materi tentang prosedur penggunaan alat pelindung diri atau APD mungkin terdengar membosankan. Namun dengan sedikit kreativitas, kita bisa membuatnya lebih menarik. Misalnya, kita bisa membuat simulasi interaktif di mana peserta harus memilih APD yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan yang sedang dilakukan. Selain itu, kita juga bisa menambahkan video testimonial dari pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja akibat tidak menggunakan APD. Dengan cara ini, peserta akan lebih mudah memahami pentingnya menggunakan APD dan termotivasi untuk menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Sehingga, merancang konten e-learning yang efektif adalah kunci keberhasilan program pelatihan online. Jadi, mengapa perlu merancang konten e-learning? Secara sederhana, jawabannya adalah dengan e-learning yang menarik, peserta pelatihan akan belajar dengan mudah, efektif, dan efisien. Dalam merancang konten e-learning terdapat 3 tahapan, yaitu menentukan ruang lingkup, menyusun konten, dan mengevaluasi konten e-learning. Jadi, apa itu e-learning? Secara sederhana, e-learning dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. Menurut Rosenberg, tentang pengembangan e-learning terdapat 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu 1. Web course, 2. Web-centric course, dan yang ketiga, Web-enhanced course. Maka, terdapat beberapa unsur penting terkait e-learning, yaitu pusat kegiatan adalah peserta, interaksi dilakukan dalam grup, sistem administrasi peserta, terdapat pendalaman materi dan ujian, menjadi perpustakaan digital, dan materi online di luar materi pembelajaran. 6 fase desain dan pengembangan e-learning adalah sebagai berikut. Analisis tujuan pembelajaran, konten pembelajaran, dan profil target audiens pada saat ini. Desain. Menentukan komponen pendidikan, visual, dan audio dari kurikulum pelatihan. Pengembangan. Penyelesaian komponen multimedia pelatihan antar muka pengguna grafis dan tata letak halaman. Evaluasi dan implementasi. Kualitas pelatihan yang dihasilkan kemudian diuji selama tahap evaluasi untuk menjamin fungsionalitas dan konten yang akurat. Terjemahan, serangkaian prosedur yang berbeda diikuti untuk memastikan akurasi dan kualitas jika pembelajaran perlu diterjemahkan ke dalam satu bahasa atau lebih. Hosting LMS, menyimpan data pada server Learning Management System atau portal pembelajaran. Oleh karena itu, aktivitas e-learning pada umumnya terkait kuis interaktif, diskusi online, tugas praktik, sesi kolaboratif, simulasi interaktif, tanya jawab atau Q&A, dan video conference. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat konten e-learning diantaranya adalah Edpuzzle, Nearpod, ThinkLink, dan H5P. Beberapa platform atau aplikasi e-learning diantaranya Moodle, Google Classroom, dan lain-lain. Sobat kompeten, Moodle adalah sistem manajemen kelas atau Learning Management System yang disingkat LMS berbasis web digunakan untuk membuat dan mengelola pelatihan online.
Fitur-fitur yang terdapat dalam Moodle seperti mengunggah dan berbagi bahan, forum dan percakapan, kuis, mengumpulkan dan memeriksa tugas, dan menampilkan nilai. Terdapat 3 kriteria konten. Pertama, isi konten relevan dan dapat membantu peserta pelatihan. Kedua, konten mudah untuk diakses, dipahami, dan dipelajari. Yang ketiga, konten interaktif dan melibatkan peserta. Keuntungan membuat konten interaktif adalah 1. Dapat menangkap perhatian peserta, dan yang kedua, dapat mengurangi kesulitan dan kebosanan saat menggunakan konten. Sobat kompeten, tahapan pengembangan konten e-learning menggunakan model Dick and Carey. Mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi karakteristik, tingkah laku dan masukan peserta, merumuskan tujuan kinerja, mengembangkan butir-butir acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih material pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, mendesain dan melaksanakan. Tahapan dalam melakukan uji coba e-learning adalah: pertama, tahap define atau pendefinisian. Pada tahap ini dilakukan penetapan dan pendefinisian syarat-syarat pengembangan atau biasa disebut analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan meliputi 5 langkah, yaitu analisis awal, analisis peserta latih, analisis tugas, analisis konsep, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, tahap desain atau perancangan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat pembelajaran berupa silabus rencana pembelajaran, instrumen pengukuran berupa lembar penilaian media, respon penggunaan media oleh peserta dan instruktur, dan butir soal tes, lembar telaah, perangkat pembelajaran, dan lembar validasi instrumen pengukuran. Ketiga, tahap develop atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan terhadap pembelajaran, dan poin penting yang harus dilakukan pada tahapan ini adalah instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran yang sudah layak untuk digunakan kemudian diuji cobakan secara terbatas untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang telah dibuat. Kemudian, apabila ada saran dan masukan dari ahli, langsung dilakukan revisi. Terakhir adalah tahap disseminate atau penyebarluasan. Kunci pada tahapan ini adalah penyampaian media pembelajaran yang telah dibuat kepada pengguna, yaitu pengajar atau instruktur, agar digunakan dalam pembelajaran. Instruktur yang menggunakan media tersebut diminta mengisi angket respon penggunaan media untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan media yang telah dikembangkan. Tuksel merupakan metode untuk mengukur usability dan user experience pada e-learning. Memiliki 3 tahapan penilaian, yaitu general usability atau tabel pelaporan masalah, pedagogical usability atau menggunakan kuesioner LMS secara umum, user experience atau menggunakan kuesioner pengalaman pengguna. Sekian video penjelasan tentang merancang konten e-learning. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, atau bahan ajar lainnya yang telah disediakan. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.